Mau pahala? Subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian, pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, kita bertemu lagi di acara Lembaga Dakwah Ma'had Izzuddin. Kali ini kita bersama Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Izzuddin, Bapak Haji Andriansah LCM AG. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat, luar biasa Allah Akbar. Nah, ini milenial muda yang luar biasa semangatnya. Beliau ini selain dari Mesir juga besar di Pondok Pesantren Gontor, Ustaz ya. Ya, betul. Jadi memang ilmu keagamaan beliau itu sudah tidak diragukan lagi. Pemirsa sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, dan khususnya kaum muslimin, perbincangan kita pada kali ini itu berkenaan dengan Sekolah Islam Terpadu Izzuddin, khususnya di SMA ini, yang narasumbernya langsung akan kita tanyakan kepada Ustadz Andriansah LC MAG. Jadi Ustadz, bisa diceritakan Ustadz mungkin mengenai sejarah SMA ini Ustadz. Jadi bagaimana perjalanan panjang Sekolah Ma'had Izzuddin ini, yang konon bahwa Sekolah Islam Terpadu Izzuddin adalah sekolah Islam terpadu pertama di Sumatera Selatan. Betul. Dan hebatnya lagi itu kan ada SMA. Betul. Nah itu jadi membuat SMA itu kan tidak mudah. Itu bisa sejarahnya bagaimana itu Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LDMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sejarah singkat bagaimana berdirinya Sekolah Menengah Atas IT Izzuddin atau SMA IT Izzuddin, bahwa pada awalnya Izzuddin itu adalah Ma'had Izzuddin, yaitu belajar tentang keislaman. Ya. Jadi pada awalnya Izzuddin ini berdiri yaitu belajar tentang keislaman, belajar fikih, belajar akidah, dan lain sebagainya. Dan kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, akhirnya Izzuddin mendirikan sekolah TK IT Izzuddin, dan kebanyakan dari siswa-siswi anak-anak TK ini adalah anak dari para murid Dirosah Islamiyah. Kemudian setelah berkembang, ya, maka berdiri lagi yaitu SD IT Izzuddin, dan setelah itu berdiri lagi SMP IT Izzuddin. Kemudian setelah SMP IT Izzuddin berdiri, maka berdirilah SMA IT Izzuddin itu pada tahun 2011. Ya, 2011 berdiri, dan kepala sekolahnya Ustadz Haji Bukroni MPDI. Itu kepala sekolah pertama Ustadz ya? Ya, waktu itu bergabung, ya, SMP dan SMA masih bergabung. Dan waktu itu jumlahnya masih sekelas, ya, dan kemudian semakin berkembang SMA IT Izzuddin. Kemudian tahun berikutnya, ya, sehingga mencapai 2 kelas, dan akhirnya di zamannya, ya, saya, alhamdulillah, anak-anak sekarang ini berjumlah 157 orang. Itu luar biasa Ustaz. Jadi perkembangan pesatnya itu Ustaz ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi memang Izzuddin itu berawal dari Dirosah tadi. Dari Dirosah. Jadi Dirosah, kemudian ya dibuatlah lembaga formal berupa terus TK. masih bergabung SMP SMA. Ya. Di bawah pimpinan Pak Bukroni, ya. Kemudian karena sekolah kita, yayasan, ingin terus berkembang, ya, ingin membagi pengalaman kepada guru-gurunya, akhirnya
setelah di masa Pak Bukroni, yaitu masa Bu Desiana Mumtazah, dan kemudian dialihkan kepada saya sendiri. Jadi 3 generasi kepala Tiga sekolah generasi. biasanya. Dan alhamdulillah Ya. 2019 ya, alhamdulillah SMA IT Izzuddin mendapatkan akreditasi A. Itu Ya, predikat unggul. tertinggi Ya, Ustaz, ya. tertinggi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita akreditasi A. sudah melahirkan atau menelurkan alumni-alumni yang hebat ya, alumni-alumni yang sudah berada di mana-mana ya. Ada yang jadi pilot, ada yang kuliah di Al-Azhar, ada yang kuliah di Madinah ya, ada yang kuliah di Unsri kedokteran ya, dan rata-rata hafalan cukup menjanjikan. Ya. Jadi Karena- kalau kita terlihat Ustadz, jadi kan keunggulan setiap sekolah itu pasti ada itu kan, Ya. jadi yang diunggulkan. Jadi kepesatan SMA IT Izzuddin itu di bidang apa Ustadz unggulnya sehingga banyak daya tarik orang untuk masuk ke SMA Izzuddin itu? Ya. Jadi SMA IT Izzuddin itu adalah tetap komitmen keterpaduan antara kurikulum Diknas ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan nilai A tetap Diknas, dan juga kita komitmen dengan kurikulum SIT ya. Jadi kita tidak melepaskan Diknas. Setelah kita mengambil kurikulum SIT ya, JSIT ya, kita juga memegang kedua-duanya. Jadi kolaborasi ya, antara SIT sama Diknas gitu ya. Jadi kita tetap Diknas tidak kita tinggalkan, dan kita juga tetap mempertahankan kurikulum JSIT ya. Kita tetap mempelajari bahasa Arab, hadis. Ya, jadi keunggulan dari segi kurikulum itu luar biasa. Mungkin ada keunggulan lain Ustaz? Ya. Jadi Selain itu. alhamdulillah selain perpaduan antara kurikulum Diknas dan kurikulum JSIT, Izzuddin juga senantiasa melazimkan, membiasakan anak didik kita untuk dari pagi ya, untuk istilah kita majelis pagi. Jadi majelis pagi itu terdiri dari sholat duha, ya, kemudian baca Al-Quran, ya, doa sholat duha, al-maksurat, zikir pagi ya, dan ceramah tausiah kita ajarkan kepada anak-anak di kelas. Jadi keunggulan Ya. dari Diawali dengan jadi ada tradisi yang memang tradisi unggul di situ unggul. Ustaz ya. Jadi misalnya Ustaz, di masa pandemi ini misalnya, nah, kira-kira tradisi ini tetap berjalan nggak Ustaz? Iya, tetap kami jalankan. Jadi kita walaupun di masa Covid ini kita tetap melaksanakan tradisi majelis pagi. Jadi kita adakan lewat Zoom ya. Jadi kita di sana ada penceramanya, kemudian al-maksuratnya, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman-pengumuman dari sekolah. Ya. Jadi anak-anak harus hadir. Jadi kita berikan pada anak-anak tentang keislaman ya. Jadi, motivasi, nasihat. Pandemi ini bukan sebuah halangan gitu Ustaz ya. Ya. Luar Dan biasa. itu di absen jadi- oleh wali kelasnya. Sebagai komitmen sebagai- perjalanan itu, ya. jadi kita dibuktikan dengan absen bahwa mereka itu tetap menjalankan. Tetap gitu. menjalankan. Mungkin Dan terakhir Ustaz, kalau ini siangnya juga tetap ada yang namanya majelis siang, yaitu murojaah Al-Quran. nah mungkin terakhir Ustaz, jadi sebuah komitmen yang luar biasa menjalankan tradisi-tradisi keunggulan sekolah Islam ini kan, kira-kira apa yang dilakukan guru misalnya kepada siswa yang rutin mengikuti dan kepada siswa yang bisa dikatakan tidak mengikuti, karena untuk pandemi ini kan peluang untuk melanggar tidak menjalankan itu kadang-kadang lebih besar kan. Bagaimana dengan anak kita Ustaz? Ya, jadi senantiasa guru-guru kita ya senantiasa diarahkan ya agar memperhatikan anak-anaknya. Ya. Jadi guru-guru selalu mengawasi anak-anak ya, mengawasi anak-anaknya. Bahkan wali kelas kita tugaskan untuk memperhatikan ibadah anak-anak kita. Jadi ibadah itu diutamakan Baca Ustaz, ya? Quran, ya, puasa, sholat duha. Ini senantiasa istilahnya kita itu
Oh, ada catatan Catatan amalul yaum amal gitu, Ustaz, ya? yaumi. Oh, ada itu Ustaz, ya? Iya, catatan itu kan. Itu menjadi evaluasi. Oh, jadi dan salah juga satu bukan evaluasi, hanya Ustaz. ini keunikan sekolah kita ya, kelebihan sekolah kita bukan hanya muridnya yang kita perhatikan agar menjaga amal-amal yauminya, menjaga Al-Qur'annya, bahkan gurunya ya. Jadi diawali dengan gurunya. Jadi gurunya juga mengaji ya. Gurunya juga menghafal, guru-gurunya juga majelis pagi. Karena tidak bisa kita hanya menyuruh tanpa keteladanan. Jadi guru-gurunya juga harus diawali dengan guru-guru ya. Oh, jadi ibda Jadi binafsi gitu Ustaz, sinergi ya. Iya. Jadi kalau jadi contoh itu lebih mudah ya. Jadi ada istilah dengan tradisi keteladanan gitu, keteladanan. Ustaz. Luar biasa. Ini yang kita terapkan ya. Saya kira ini jarang. Itu yang Ya, dipertahankan iya, benar iya. Ustaz, ya. Jadi guru-gurunya apapun gurunya, apapun mapel yang ia ajar, jadi guru-guru tetap tahsin, tahfiz Quran ya. Iya. Walaupun dia guru matematika ada tetap setoran, Iya. tetap murojaah. Jadi ini sehingga terbentuklah lingkungan yang islami. Lingkungan Islam. Jadi peradaban Islam Inilah yang terbentuk di situ, Ustaz, ya. ditanamkan dari yayasan agar sekolah Izzuddin ini menjadi sekolah para penghafal Quran ya, keluarga Allah dan Barisan Rasul. barisan Rasulullah Sallallahu Ya, Alaihi terima Wasallam. kasih banyak Ustaz dari penjelasannya, pemirsa sekalian yang ada di rumah dan dimanapun berada. Hanya bergabung. Inilah penjelasan dari Kepala Sekolah Islam Terpadu Izzuddin, Ustadz Andriansah LCMAG, bahwa mengenai sejarah SMA IT Izzuddin, keunggulan serta tradisi yang memang kita pertahankan meskipun di masa pandemi ini Ustadz, ya. Jadi ada tradisi-tradisi keislaman yang bisa tetap kita terapkan di rumah dan bisa kita contoh dari apa yang diterapkan oleh Sekolah Islam Terpadu Izzuddin ini. Kita dari lembaga Ma'had Izzuddin mengajak para kaum muslimin khususnya dan ayah ibunda semuanya, mari bergabung bersama kita di Sekolah Islam Terpadu Izzuddin di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, yang insya Allah tradisi-tradisi keislaman yang senantiasa kita jaga sebagai penopang dakwah Islamiyah dan penebar kebaikan. Kita mungkin mohon undur diri Ustadz. Ya. Saya Subur Santoso dan ini guru kita Ustadz Haji Andriansah LCMAG. Mohon pamit undur diri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.